What's up, Wal? Jumpa lagi di channel saya. Gimana kabarnya kalian? Semoga kabarnya baik saja. Hari ini aku bakal membahas nih serial killer yang berada di Indonesia, Wal. Tapi bagi sebagian dari kalian udah pada paham lah ya. Orang ini siapa, dari segi thumbnailnya siapa, dan perawakannya. Ya, siapa lagi dia? Sang dukun Ahmad Suraji. Yang bikin menarik pada pembahasan ini, Wal, kali ini adalah bahwa motif Suraji ini, Wal, menjadi seorang dukun bukanlah sebuah tujuan hanya untuk mencari uang ataupun membantu orang, tapi memiliki tujuan lain, yaitu mengambil nyawa orang tersebut demi kesaktian. Jadi ini, Wal, berawal yang katanya ini, Wal, sebuah mimpi bapaknya Suraji ini. Nah, dalam penjelasannya isi mimpinya itu katanya si bapaknya ini, Wal, akan melakukan atau akan meneruskan ilmu sakti mandragunanya itu, tapi dirinya itu, Wal, nah di sini pakai tapi, ada syaratnya. Syaratnya itu, Wal, wajib menumbalkan atau membunuh sebanyak 70 wanita. Dan yang lebih gilanya lagi, asli, itu harus meminum air liur dari korban tersebut, Wal. Sehingga dari mimpinya itu, Wal, si Suraji ini menjadi sosok dukun yang sangat kejam dan nggak segan-segan membunuh pasien wanitanya secara berantai. Ya, alhasil si Suraji ini, Wal, terbesit di pikirannya bagaimana cara agar si pasien Suraji ini nggak tahu, Wal, kalau tujuannya adalah hanya menumbalkan dan meminum air liurnya. Ya, dengan melihat latar belakang dari si korban, apakah si korban ini belum berkeluarga, apakah dia tinggal sendiri, atau tidak memiliki kerabat dekat. Nah, jika hal itu masuk dalam kriteria, Wal, maka siap-siap si Suraji ini, Wal, melancarkan aksi menghilangkan nyawa calon korban ini, Wal. Singkat cerita, sampai akhirnya selama lebih dari kurun waktu 11 tahun, Wal, dari tahun 86 hingga 97, telah banyak nyawa korban yang terenggut dari si Suraji ini, Wal. Dan setelah mendapatkan beberapa petunjuk yang ada, di tahun 1997, tepatnya di Kebun Tebu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, polisi menemukan 42 jasad yang sebagian besar sudah menjadi tulang belulang, Wal. Asli, Wal. Berarti selama dari tahun 86 hingga 97, mayat-mayat korban itu sudah mengalami pembusukan tanpa orang lain pun tahu, Wal. Tapi, Wal, dari 70 korban si Suraji ini, ada korban yang berhasil selamat, Wal, bernama Yanti. Dilansir dari beberapa buku berjudul The Bastard, Warisan Legendaris Para Bedebah, karya Jonathan, dijelaskan dia salah satu dari korban yang berhasil kabur, Wal. Dan pada saat itu si Yanti ini bertemu dengan temannya. Nah, di satu momen ini dia sedang bercerita satu sama lain. Ya, si Yanti ini bertanya, kamu kok terlihat cantik sih dan kelihatan seger? Nah, akhirnya teman dari Yanti ini cerita, Wal, dia mendapat itu semua berkat seorang dukun bernama Ahmad Suraji. Singkat cerita, dari pertemuannya dengan temannya Yanti ini, Wal, akhirnya Yanti kepengen juga, Wal, datang dengan mengikuti saran dari temannya untuk menemui si Suraji ini, Wal. Nah, sampai pada siang hari, Yanti mendatangi rumah Suraji. Ya, awal mula kondisi ya biasa aja dan nggak terjadi apa-apa. Ya, seperti halnya komunikasi yang diharapkan dengan kebanyakan pasien untuk meminta sesuatu. Dan setelah cerita panjang lebar, dimulailah tahap awal. Nah, pada saat prosesi awal, Yanti ini, Wal, dibaca-bacai mantra. Dan yang lebih parahnya itu, Wal, Yanti ini disuruh minum air putih yang sudah diludahi Suraji. Gila, air putih rasa ludah. Lu bayangin sendiri, Wal, gimana rasanya? Setelah melewati prosesi awal, Yanti ini diberi syarat wajib bahwa Yanti harus menemui Suraji pada saat malam hari di daerah perbatasan
Ya, tepatnya perbatasan desa lah, agar terhindar dari keramaian wal. Dan Yanti pun merasa ya belum curiga. Si Yanti ini hanya mengikuti apa yang dikatakan Suraji wal. Dan ketika malam hari, Yanti pun mendatangi si Suraji di hamparan ladang tebu. Dan pada saat itu wal, suasana di tempat itu betul-betul sepi, tanpa penerangan lampu, jadi otomatis gelap gulita wal. Dan di satu momen, si Yanti ini bertanya ke Suraji, "Pak, apakah ritual seperti ini dilakukan harus malam hari?" Si Surajiwal menyampaikan, "Jika ingin terlihat cantik dan terlihat sempurna, kamu harus mengikuti aturan. Ritual yang saya berikan ini, semua pasienku sudah melewati ini. Ya, kalau kamu nggak percaya, ya kamu tanyakan aja ke temanmu." Dan setelah cerita panjang lebar, barulah Suraji ini akan melancarkan aksinya. Yanti pun melepas semua pakaian dan pembacaan mantra pun dimulai. Selama prosesi pembacaan mantra wal, secara perlahan Suraji mengeluarkan sekop dan membuat lubang ukuran kecil. Dia mengatakan bahwa untuk ritual yang sangat sempurna haruslah dikubur di lubang sebatas leher atau hanya menyisakan kepala saja. Nah, dari sinilah wal Yanti nimbul rasa curiga. Tapi di sisi lain, Suraji ini meyakinkan kembali dan berusaha meyakinkan kembali wal agar pelaksanaannya itu berjalan sesuai dengan rencana. Sampai di satu momen dengan sigap Suraji langsung membekap kencang Yanti ini wal. Tapi secara tak terduga wal, Yanti dengan spontan melawan karena dia berpikir bahwa dia akan diperkosa. Dan Yanti ini wal berhasil mendorong Suraji wal dengan kekuatan yang ada. Dan setelah mendapatkan peluang, Yanti memakai pakaiannya yang pada saat itu dengan cepat melarikan diri wal hingga larut malam. Yanti pulang dengan tubuh kesakitan akibat berusaha kabur dari Suraji ini wal. Tapi si Yanti ini wal di awal tidak menceritakan kasus ini wal karena beranggapan jika semua orang tahu maka secara tidak langsung membuka aibnya sendiri. Singkat cerita wal, sampai akhirnya pada sore hari tanggal 27 April 1997 di Dusun Aman Damai digegerkan penemuan mayat wanita tanpa sehelai pun di ladang tebu. Dan sampai akhirnya warga setempat bersama-sama nih membongkar tanah yang terkubur mayat tersebut. Nah, tanpa diduga muncul desas-desus seorang warga yang bernama Sri Kemala Dewi yang sudah lama hilang lebih dari 3 hari. Dan dari sini pun masyarakat antara rasa bingung dan takut jika mayat yang ditemukan adalah Dewi. Dan ternyata ya plot twist. Memang benar identitas mayat tersebut adalah Dewi. Nah, sampai sini wal, orang-orang belum tahu kalau pelakunya adalah dukun Ahmad Suraji wal. Dari pihak kepolisian bertindak langsung. Dan setelah dilakukan penyelidikan secara mendalam, dalam keterangannya, sebelum menghilang, Dewi sedang cekcok dengan Tumin selaku suami dari Dewi. Hingga orang tua dari Dewi pun berasumsi jika Tuminlah dalam pelaku pembunuhan tersebut wal. Maka sesuai SOP pemeriksaan kepolisian, Tumin untuk sementara ditahan guna dilakukan penyelidikan secara mendalam wal. Dari sini pihak kepolisian tidak buru-buru memutuskan bahwa Tumin sebagai tersangka. Dan setelah beberapa lama kasus ini berlalu, pihak kepolisian masih menemukan jalan buntu wal karena kurangnya bukti yang konkret yang menjelaskan bahwa Tuminlah dalang dari pelakunya wal. Sampai suatu hari wal, polisi menemukan saksi kunci yang pada akhirnya bakal menjadi bukti. Dan dijelaskan wal, ada seorang warga setempat bernama Andreas. Dan pada saat sebelum Dewi menghilang wal,
Dia mengaku mengantarkan Dewi ke rumah Suraji Wal dengan mengatakan untuk konsultasi. Dan polisi pun langsung mengembangkan bukti laporan tersebut Wal. Kepolisian pun langsung mendatangi kediaman Suraji. Dari pertemuannya dengan Suraji Wal, beliau mengatakan Dewi memang ke rumah, tapi setelah maghrib Dewi pulang ke rumah sendiri. Sampai sini pun polisi akhirnya masih menemukan jalan buntu. Tapi di sisi lain polisi tidak tinggal diam Wal, dan akan mendalami laporan-laporan orang hilang yang sudah terjadi sebelumnya. Sampai akhirnya Wal, dari pendalaman tersebut bahwa laporan orang hilang sebelumnya memiliki benang merah, dan latar belakang orang hilang tersebut adalah pasien Suraji ini Wal. Dan setelah dirasa lengkap Wal, barulah polisi melakukan penggeledahan di rumah Suraji. Dan dari hasil penggeledahan itu Wal, ditemukan bukti pakaian, perhiasan wanita, dan salah satunya adalah milik Dewi, korban yang ditemukan sebelumnya. Dan polisi pun langsung menangkap Suraji beserta ketiga istrinya ini Wal. Singkat cerita Wal, setelah dilakukan penangkapan dan proses interogasi yang sangat panjang dan berbelit-belit, akhirnya Suraji mengakui bahwa dia membunuh Dewi. Tapi di sisi lain polisi nggak berhenti sampai situ Wal. Nah, dari hasilnya ini Wal, yang semula Suraji mengatakan hanya membunuh Dewi, muncullah 16 korban dan menambah lagi 42 korban yang semua adalah wanita Wal. Dan penyidik pun dengan heran dan bingung Wal, bertanya apa dasar dia melakukan tindakan tersebut. Dan Suraji dengan enteng bilang dia mendapatkan bisikan gaib Wal yang mengatakan untuk membunuh wanita tersebut dan harus meminum air liurnya. Dan perbuatan tersebut dilakukan dari tahun 1986 sampai tahun 97 Wal. Dalam pengakuannya juga Wal, bahwa dia dibantu oleh istri pertamanya bernama Tumini. Nah, berdasarkan pengakuan tersebutlah Wal, istri kedua dan ketiga, Tuminah dan Ngatia, diperbolehkan pulang. Sementara Tumini dan Suraji mendekam di sel tahanan. Dan singkat cerita, pada tanggal 22 Desember tahun 1997, Suraji menjalani sidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara, dan masyarakat setempat secara serentak menonton proses jalannya sidang Wal. Saking membludaknya yang ingin nonton Wal, Pemda Deli Serdang saat itu menyiapkan fasilitas untuk melihat langsung proses jalannya sidang Suraji Wal. Nah, dalam proses pelaksanaan sidang ini, di dalam prosesnya Suraji ini menolak dilakukan BAP dan membantah telah membunuh 42 wanita berdasarkan hasil interogasi kepolisian karena berada dalam kondisi tekanan Wal. Begitu juga istri pertama Suraji menjelaskan hal yang serupa Wal. Singkat cerita Wal, pada tanggal 24 April 1998, hakim yang saat itu dipimpin hakim yang bernama Haugoaro Harifa SH menjatuhkan putusannya. Dan apa kalian sudah tahu Wal, apa isi putusannya Wal? Nah, hakim dengan tegas menjelaskan, kami, majelis hakim, memutuskan saudara terdakwa dijatuhi hukuman mati. Saat itu juga Wal, gemuruh sorak tepukan memadati ruangan persidangan. Dan setelah proses panjang hasil sidang tersebut Wal, Suraji berupaya nih melakukan banding, namun berulang kali pula ditolak. Demikian juga Wal, kasasi Mahkamah Agung dengan tegas ditolak tepatnya pada tanggal 27 September tahun 2000. Dan sampai akhirnya di saat menjelang hukuman, si Suraji ini Wal mengajukan permintaan terakhir ke pengadilan Wal, yaitu minta diberi kesempatan satu kali untuk terakhir kalinya bertemu dengan istri pertamanya Wal. Dari pengadilan mengabulkan permintaan ini Wal. Dan singkat cerita Wal, tepatnya pada tanggal 10 Juli tahun 2008,
Pada pukul 10 malam, prosesi hukuman mati dilakukan dengan disaksikan algojo, regu tembak sebanyak 12 personel yang siap mengeksekusi Suraji, Wal. Dan seperti yang kalian duga, Wal, ya akhirnya sebanyak 3 butir peluru bersarang di tubuh Suraji yang menandakan akhir dari perjalanan hidup seorang dukun yang telah divonis pengadilan karena telah merenggut nyawa sebanyak 70 wanita. Dan by the way, bagi kalian yang belum tahu profil singkat Suraji, akan saya jelaskan. Suraji bernama Sagimin, lahir pada tanggal 10 Januari 1949. Suraji di kampung dipanggil dengan nama Nasib. Pasalnya saat masih kecil pernah tercebur di sumur, Wal. Sejak saat itu dipanggil Nasib karena berhasil selamat. Dan setelah menikah dengan Tumini, Nasib berganti menjadi Ahmad Suraji. Dan Suraji merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, pasangan Jogan dan Sartik. Bapak dari Suraji sudah meninggal pada saat dia berumur 7 tahun. Ya itulah, Wal, mungkin kisah singkat dukun sakti yang tega membunuh wanita hanya untuk mendapatkan kesaktian. Ya oke, mungkin itu saja, Wal, dari pembahasan saya kali ini. Ke depan saya akan membahas lagi tentang serial killer yang tidak kalah menakutkannya, Wal. Dan jangan lupa, Wal, di like, comment, and subscribe. Dan tetap menjaga protokol kesehatan, Wal, selama pandemi COVID-19. See ya!